Waktu waktu dan tempat telah disediakan, Pastor. Ya, terima kasih Bu. Langsung dimulai? Silakan, Pastor. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Nah, teman-teman terkasih atau saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini kita mau merenungkan apa artinya tumbuh dalam senyap, ya. Nah, untuk sampai pada permenungan itu, saya mengajak Anda untuk mendengarkan sabda Tuhan, khususnya dari Injil Markus, bab 4, ayat 26 sampai dengan 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Berpujilah Kristus. Nah, saudaraku terkasih, awal sekali saya mau memberi alasan begitu ya. Mengapa tema yang saya sodorkan adalah tumbuh dalam senyap begitu. Karena sejauh kita menyadari begitu ya, hari-hari ini, belakangan-belakangan ini, begitu, kita menghadapi situasi ini, di mana ya situasi kita yang tidak mudah, ya. Lebih-lebih tadi kita sudah berdoa ya, sangat diwarnai oleh efek atau dampak pandemi COVID-19. Kita yang biasa aktif, yang biasa berjumpa dengan siapapun, tahun ini, tahun kemarin harus berhenti sejenak, harus pasang masker, harus jaga jarak, harus rehat ke gereja, dan harus online berdoa secara virtual begitu. Situasi ini gambaran dunia kita, kehidupan sehari-hari kita saat ini. Maka saya menyebutnya senyap. Senyap, mengapa menjadi senyap? Karena disitulah dalam situasi yang kita hadapi, kita itu menjadi ragu. Kadang-kadang juga putus asa, kadang-kadang juga masihkah ada jalan ke depan? Pertanyaan itu muncul. Selain situasi atau konteks umum yang kita miliki saat ini, yang senyap itu tadi, dunia atau hidup yang sedang senyap semacam ini, silahkan Anda pasti juga memiliki dunia atau kehidupan senyap masing-masing. Karena Anda juga punya pengalaman yang sedemikian unik, pengalaman yang sedemikian real, yang Anda hadapi, yang Anda gulati. Pengalaman di mana membuat Anda atau kita dalam keterbatasan kita itu ya merasa ragu, kadang putus asa, atau bertanya, masihkah ada jalan ke depan? Nah, terkait hal ini, saudaraku terkasih ya, atas konteks yang kita hadapi atau Anda masing-masing juga miliki atau alami begitu ya, sesuai dengan apa yang ada pada diri Anda yang sedang Anda gulati saat ini begitu. Kita mau belajar dari teks Injil yang hari ini kita kutip ya, tentang benih yang tumbuh. Dan sasaran yang mau coba saya ajak ke Anda, ini ada teks di paling bawah gitu ya. Bagaimana dalam pengalaman senyap, sunyi, karena kita merasakan sendiri atau harus berjuang begitu ya. Kita pada gilirannya menyadari bahwa kita sedang dibentuk untuk tumbuh ke dalam, gitu ya. Tumbuh itu biasanya kan gambarannya itu kan menyamping atau ke atas begitu ya. Maka hari ini kita mau mencoba, nanti kita menyadari apakah situasi atau konteks yang kita hadapi, dunia senyap, hidup senyap ini membuat tumbuh yang ke dalam
Dalam arti ini adalah aspek hidup batin kita yang dibentuk, sungguhkah itu memang tumbuh. Maka teman-teman, untuk mengantar masuk dalam alur ini, begitu ya, saya mengajak Anda untuk masuk lagi dalam perumpamaan yang dibuat oleh Yesus tadi, bahwa ada orang menabur benih, gitu ya. Kita menabur, jatah kita menabur. Kalau sudah menabur, ya gini, sesudah kita menabur benih, menabur yang baik, gitu ya, dalam hidup sehari-hari. Malam hari kita tidur, siangnya kita bangun. Gitu. Di luar yang kita sadari atau canangkan, di seluruh malam dan siang kehidupan kita, benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana hal itu terjadi, kita tidak mengetahuinya. Benih itu tumbuh senyap, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Begitulah dengan sendirinya, bumi mengeluarkan buah, hingga hari memanen tiba dan semua bersukaria. Saudaraku terkasih, dengan gambaran ini saya hanya mengajak kita untuk menyadari, ya, kita, diri kita masing-masing adalah hanya merupakan seorang dari orang-orang yang lain. Atau kalau mau ditarik dalam seluruhan semesta, begitu ya, diri kita hanyalah salah satu bagian dari semesta raya ini. Maka diri kita tersangkut dengan hukum alam yang ada di dalamnya. Kita bisa sakit, kita bisa nangis, kita bisa sedih, kita bisa sukses, kita bisa tumbuh cepat, kita kadang ini, itu, dan lain sebagainya. Kita memiliki situasi itu. Dan ini tidak bisa kita tolak. Ini terjadi, begitu ya. Karena kita ada bersama dengan yang lain, orang lain, dan semesta raya ini, ya, maka kita diajak menyadari satu hal di sini, ya. Berarti kita tidak lepas dari tanda kutip hukum alam, apa yang terjadi, gitu ya. Lalu hal lain yang juga disadarkan kepada kita, itu ya, di luar apa yang kita sadari, semesta masih berjalan. Allah masih menyelenggarakan kebaikannya. Allah masih menopang. Allah masih melanjutkan kasih-Nya di luar apa yang kita sadari. Semua masih berjalan, begitu. Nah, ini perlu menjadi kesadaran kita, ya. Sehingga kita sedemikian terbuka untuk sungguh-sungguh, oke, ketika hidup saya senyap, hidup saya kurang berarti, bukan berarti dunia runtuh, bukan berarti dunia selesai. Karena di luar itu Allah masih menyelenggarakan kebaikannya. Nah, ini mesti menjadi kesadaran untuk kita semua. Allah tidak pernah berubah. Situasi kitalah yang dinamis, begitu ya. Ini hal pokok yang di awal yang ingin saya sampaikan ke Anda. Lalu yang berikut yang mau saya sampaikan pada Anda adalah sebuah pertanyaan. Kalau tadi tantangannya adalah kita bisa tumbuh ke dalam, begitu ya, aspek hidup batin di tengah senyap itu. Dengan situasi kehidupan yang kita hadapi masing-masing, Anda punya senyapnya masing-masing, itu ya, yang membuat Anda bertanya, ragu, putus asa, masih adakah jalan ke depan? Lalu pertanyaan berikut adalah, mengapa kita bisa gagal tumbuh? Alih-alih bisa tumbuh, kita malah kadang-kadang menyerah dengan situasi yang ada, gitu ya. Dalam hal ini saya punya gambaran, sering ya saya membawakan ini gambaran gitu ya. Ini sengaja saya pakai ilustrasi ziarah jalan kaki. Buat saya ini memang gambaran hidup ya, bukan berarti saya mau mendewakan, ini tidak. Buat saya ini adalah gambaran hidup. Ziarah jalan kaki menuju makam Santo Yakobus Rasul di Santiago de Compostela, Spanyol ya. Anda bisa bayangkan ya, setiap orang mau berjalan kaki itu biasanya 1 bulan, karena jaraknya adalah 800 kilo, begitu ya. Ada kegelisahan, bawa apa saja, lalu nanti makan apa di jalan, lalu bla bla bla. Demikian pula ketika saya mau berjalan kaki, waktu itu saya hanya jalan 312 kilo, begitu ya, hanya 12-an hari, saya juga bingung, panik, khawatir, gitu ya.
Saking khawatirnya, kekhawatiran saat itu adalah nanti makan apa di jalan. Ya kalau ada orang jualan. Nanti pakaian saya gantinya bagaimana, nyuci di mana dan lain sebagainya. Nanti aman tidak di sana. Maka saya harus booking untuk nginap dan lain sebagainya. Kekhawatiran akan sesuatu hal itu membuat saya menambahkan di sini, di tas ini, bawaan ini. Makanan berlebihan, buah berlebihan, jadi berat. Pakaian berlebihan, jadi berat. Takut tersesat, banyak buku-buku, jadi makin berat, dan lain sebagainya. Minuman nanti takut tidak ada minum, dan lain sebagainya. Maka waktu itu saya banyak sekali membawa bawaan, beban gitu ya. Semakin kekhawatiran saya tambah, semakin beban itu saya tambahkan di ransel saya. Dan Anda tahu enggak apa yang terjadi? Sehari masih kuat bawa kekhawatiran, beban itu. 2 hari, 3 hari, nah, karena masih harus berjalan berhari-hari ya, akhirnya saya mengalami apa yang saya khawatirkan dalam bentuk air minum yang berlebihan, makanan yang berlebihan, pakaian yang berlebihan, buku guide yang berlebihan, dan sebagainya membebani saya. Maka di perjalanan saya mengalami cedera lutut. Dan saat itu mulai tawar-menawar. Untuk bisa sampai ke makam Santo Yakobus Rasul, saya harus rela meluruhkan, mengurangi pakaian, mengurangi makanan, mengurangi bawaan. Maka bawaan itu pakaian saya buang satu persatu, masih terasa berat. Makanan saya buang lagi, buah ini itu. Minuman yang tadinya 2 botol penuh, saya buang 1 lagi. Demikian sehingga saya mengalami sungguh sampai pada titik saya, sudah ringan, sudah lega. Nah, ya. Nah, maka sebenarnya kalau kita bertanya, mengapa kita gagal tumbuh? Itu ya. Karena seringkali kita itu hanya berkubang dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Acap kali kita menemui diri kita yang ragu atau bahkan takut dan menyerah. Kita banyak mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi. Ya, ini ketakutan yang saya alami. Semakin kita takut, semakin kita banyak kekhawatiran, disitulah semakin kita tidak mampu melakukan sesuatu. Kita terpenjara di situ. Hari esok menjadi semakin menekan dibandingkan hari ini. Ketika kita membiarkan hal itu terjadi, kita kehilangan kemampuan untuk menangani secara efektif apa yang sedang terjadi saat ini. Ini ya. Artinya apa, teman-teman? Ya, artinya ya yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kontrol hanyalah saat ini. Maka besok akan terjadi apa ini dan itu dan lain sebagainya. Kita tidak perlu dalam hal ini ya terlalu hanya fokus pada sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menggelisahkan. Kalau kita hanya terjebak di situ, kita akan gagal tumbuh, gagal paham atas situasi yang ada. Maka dalam gambaran tadi, ya langkah awal yang perlu kita perhatikan adalah lebih-lebih dari sharing saya ketika gambaran Camino itu tadi ya, ziarah jalan kaki tadi, adalah akhirnya harus menyadari pelan-pelan bahwa perjalanan hidup itu sebenarnya adalah sebuah proses untuk merelakan kegelisahan atau kekhawatiran tadi. Ya, untuk memilah, memilih, dan memutuskan mana yang sungguh-sungguh perlu sehingga aku bisa sampai ke tujuanku. Sehingga langkahku, langkah hidupku menjadi lebih ringan dan riang. Sehingga aku enjoy dengan apa yang aku jalani. Tidak hanya terjebak dalam lumpur kekhawatiran itu tadi. Lumpur senyap kalau kita mau gambarkan dengan apa yang kita gambarkan itu tadi. Ya. Nah, maka ini teman-teman ya, langkah pertama ini tadi. Mengapa kita gagal tumbuh? Karena kita terlalu khawatir. Kita terlalu panik dengan hari esok atau langkah ke depan. Padahal itu tidak bisa kita kendalikan. Begitu. Yang berikut adalah pada pengalaman kita, begitu ya. Ini kesadaran saya juga ketika saya sudah sampai di Santiago, begitu ya. Bahwa
sejarah hidup kita itu sering mengatakan sesuatu demikian ya. Anda pasti juga mengalami itu ya. Ketika semua peristiwa itu berlalu, acap kali kita menemui bahwa kegelisahan kita dulu tidak cukup berdasar. Ya. Nah, itu. Juga demikian yang saya alami waktu itu ketika saya sudah sampai ke Santiago de Compostela begitu ya. Kegelisahan saya tidak berdasar. Buktinya saya sampai. Buktinya saya mencapai Santiago begitu. Dan ini meyakinkan diri saya, sudahlah, berhentilah untuk hanya sekadar khawatir. Karena khawatir atau gelisah atau sejenisnya itu hanya akan menambah beban ransel perjalanan hidupmu. Akan membuat luka, akan membuat cepat capek, jalan tidak menjadi ringan, langkah tidak menjadi riang, hidup kurang enjoy karena ini itu dan lain sebagainya. Nah, karena kita saking fokus pada kekhawatiran tadi dan berkubang di sana, kita lalai bila Allah terlibat tuntas seturut cara dan waktunya. Kita kerap abai dalam aliran hidup yang kadang di atas dan kadang di bawah. Allah tak jera membentuk kita melalui suka duka hidup. Begitu. Nah, akhirnya tawarannya di sini teman-teman ya. Ketika kita berani memasuki saat senyap kita, silahkan Anda kembali ke pengalaman pribadi, kesenyapan hidup apa yang Anda alami sehingga membuat Anda bertanya itu tadi ya, khawatir atau putus asa dan lain sebagainya ya. Ketika setiap kali kita selesai dengan pengalaman itu, akhirnya kita menemukan, oh Allah sungguh-sungguh ada di samping kita, menemani kita begitu. Selama ini saya hanya fokus dengan diri saya, padahal siapalah diri saya. Ya, gambaran yang sering saya sampaikan adalah rapuh, lemah, dan berdosa. Kadang-kadang kita jatuh dalam kesombongan, lalu melupakan Allah sendiri. Nah, saudaraku terkasih, terkait hal ini, begitu ya, mengapa kita juga sering jatuh itu tadi kurang atau gagal tumbuh, padahal pengalaman hidup kita macam ini, gitu ya. Artinya Allah senantiasa ada di samping kita. Dia peduli, dia memelihara, begitu. Ini ada gambaran demikian. Yesus pernah mengatakan atau pernah bersabda begitu ya. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal-hal lain akan ditambahkan kepadamu. Mengapa kita khawatir? Mengapa kita terjebak di sana? Ayo. Karena yang kita cari saat ini atau belakangan ini atau dengan pengalaman hidup kita itu ya, bukan kerajaan Allah itu atau kebenaran itu. Tapi kita fokus, tanda kutip itu ya, pada hal-hal lain tadi. Padahal Yesus mengatakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal-hal lain akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita itu kebalik, nyari hal-hal lain dulu. Sehingga yang pokok tidak ketemu. Yang hakiki dalam hidup tidak ketemu. Karena apa? Kita fokus pada hal-hal lain. Hal-hal remeh-temeh. Hal-hal yang sekadar dangkal. Hal-hal ya remeh-temeh gitu. Kurang sungguh hakiki. Padahal Yesus mengajak kita untuk sungguh-sungguh mencari yang hakiki, yakni kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kita hanya nguprek di itu tadi hal-hal lain. Padahal hal-hal itu kan ditambahkan ketika kita mau fokus pada kerajaan Allah atau yang pokok itu, sehingga kita memang bisa tumbuh dan kita menyadari benar bahwa Allah hadir di situ, begitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, maka kalau kita mau mengambil inspirasinya untuk sabda yang baru saja kita dengarkan itu ya. Kalau Yesus tadi saya kutip, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kalau kita mau mengambil inspirasi yang hari ini ya, tugas kita ya menabur benih. Dan tentu itu adalah benih yang baik dalam kehidupan kita.
maka hal-hal lain ikut tumbuh, memberi buah, memberi sejuk. Kalau tumbuhan itu tumbuh itu memberi sejuk. Saya suka tanaman, maka juga bisa membayangkan hal itu. Memberi suasana yang semerbak. Ada bunganya, ada kupu-kupu dan lain sebagainya. Lebah, kumbang dan lain sebagainya. Ini ya. Karena apa? Kita diundang untuk menabur benih. Maka saya pernah mendengar itu ungkapan, tidak tahu itu ungkapan dari mana itu ya. Tapi setidaknya ungkapan, kalau mau kupu-kupu, menikmati indahnya kupu-kupu itu ya, jangan kau kejar kupu-kupunya, cukup tanam bunganya, maka kupu-kupu akan datang. Tugas kita menabur, gitu ya. Nah, lalu bagaimana pada gilirannya ya solusi atau taruhlah tawaran yang bisa kita temukan berkenaan dengan situasi senyap dan kita ditantang untuk tumbuh tadi ya. Gambaran saya pernah saya berikan dan ini buat saya cukup jelas begitu ya. Ini. Ketika kita dalam situasi senyap, Anda punya pengalaman masing-masing gitu ya. Kering, pengalaman tidak berpenghiburan begitu ya. Doa merasa tidak dijawab, bosan dan lain sebagainya. Saya punya gambaran gini. Saya menjadi ini buat saya sangat menyentuh saya ya. Dan ini sangat menjadi gambaran idola saya gitu ya. Satu ketika di musim dingin saya itu diajak jalan-jalan oleh seorang brother di Italia bagian utara ya. Nah, ketika jalan-jalan itu saya lihat ada hamparan ladang yang kering gitu ya. Karena musim dingin. Jadi nggak ada daun, nggak ada. Nah, lalu luas sekali dan adalah tonggak batang-batang mati tapi berjejer dan luas sekali. Lalu brother itu mengatakan, oh itu Elis, itu kebun anggur. Pada mati semua ya bro. Terus dia hanya mengatakan, iya musim dingin biasanya mati. Nanti kalau pas musim semi baru tumbuh. Buat saya ini pencerahan. Pencerahan karena apa? Karena gini teman-teman ya. Dalam senyap yang kita alami dalam pengalaman harian kita, dalam pengalaman kering, dalam pengalaman kita tidak penghiburan, kita putus asa, kita khawatir dan lain sebagainya, doa tidak dijawab dan sebagainya, kita rasa-rasa itu begitu ya. Gambarannya seperti kebun anggur tadi. Tampaknya kering, mati, beku begitu ya. Tapi yang dibutuhkan oleh pokok itu tadi adalah, pohon anggur itu tadi adalah ya hanya sungguh-sungguh berani nempel pada sang pokok. Tidak menempel atau beralih pada pokok yang lain. Yang dibutuhkan hanya setia, sabar, tekun, nempel. Maka ketika musim semi tiba, nanti akan terjadi tumbuh itu. Ya, itu. Nah, maka di sini saya tuliskan ada waktunya dalam hidup kita, begitu ya. Musim dingin, kegersangan, kebekuan, kematian, tampak mati tanpa tidak menarik diri kita, hidup kita. Dan itu pun akan berlalu. Musim semi dan tumbuh akan datang. Jika kita tetap setia, yakni menempel padanya, niscaya kita akan berbuah. Ingat, Tuhan itu sabar. Dia peduli, dia memelihara, dia menopang dengan segala kemurahan hatinya. Percayalah padanya. Maka yang kita perlukan hanya nempel. Atau gambaran lain ya, saudaraku terkasih, saya juga pernah memberikan gambaran Allah itu seperti seorang ibu, gitu ya. Kita saat kita anak-anak gitu ya, kalau kita kebingungan atau takut atau khawatir atau merasa terancam, dan di situ yang ada hanya ibu kita lalu biasanya melakukan apa? Cari jari ibu lalu pegang dan kita teriak, ibu, dan kita nempel padanya. Itu sudah merasa teduh, tenang. Dan ibu biasanya lalu memeluk. Demikian pula saat-saat senyap dalam hidup, saat-saat kering dan lain
sebagainya, merasa kita sungguh-sungguh mati, beku, kelunda, punya daya pikir. Yang kita butuhkan hanya itu tadi. Pegang tangannya, serukan, Bapa. Dan nggak usah omong apa-apa. Bapa memahami, Bapa mengerti, Bapa sabar. Sudah diam aja di situ. Ini menjadi saat, nah ini ya akhirnya saya mengajak Anda untuk menyadari aspek tumbuh ke dalam itu tadi. Akhirnya, siapa yang mampu sungguh-sungguh bertahan untuk selalu nempel, dialah yang bertumbuh. Walau tidak tahu apa yang sedang terjadi, ya karena memang situasi diri kita sedang seperti itu. Dan di situ kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari semakin rendah hati, aku rapuh, aku lemah, aku berdosa, aku butuh Allah. Dan semakin aku rapuh, semakin aku lemah, semakin aku berdosa, limpah rahmatnya semakin tak terkira. Itu Santo Paulus. Kalau gambaran saya sederhana, kalau saya lagi-lagi ya, maaf saya singgung tadi ziarah jalan kaki tadi. Ini gambaran sekali lagi. Saya senang ini menjadi gambaran hidup dan hidup rohani lebih-lebih. Ketika saya sedang berjalan di tengah savana, coba lihat ini aja lah ya. Sendirian, siang hari. Lihat ke depan jauh, itu musim panas. Bekal tinggal air. Ke depan untuk perhentian sudah belum terbayangkan. Semuanya kayak gini, nggak ada teman. Karena kalau sudah siang biasanya sesuai kekuatan sendiri-sendiri berjalan itu. Nah, gimana menikmati gersang, kering, kerontang, agar tetap berjalan. Yang saya lakukan hanya satu hiburannya. Pegang rosario sudah. Karena mau doa yang lain nggak ngerti. Artinya nggak ngerti lagi mau ngapain. Sudah. Karena saat itu yang bisa dilakukan ya hanya itu. Artinya dalam kerapuhan, dalam kebutuhan rasa haus, teman, panas dan lain sebagainya yang dibutuhkan ya hanya untuk nempel pada sesuatu yang membuat saya tidak hanya fokus pada kesenyapan, kekerontangan. Maka yang bisa ya dilakukan ya hanya pegang rosario. Rosario ya sudah sampai bolak-balik, sampai muter bolak-balik itu ya sudah, itu yang ada. Dan pada kenyataannya ya sampai kok pada tujuan. Itu. Lalu disitulah mengolah bagaimana ya dalam gersang, dalam kering tadi, walau tidak ada penghiburan tampaknya, walau tampaknya itu keluh mati dan lain sebagainya, tetap belajar untuk setia untuk nempel itu tadi. Setia nempel atau setia nongkrong di situ ketika hati kita senang, itu enak. Itu nggak ada tantangannya. Tapi ketika kita merasa senyap, nggak berpenghiburan, kering, membosankan, dan lain sebagainya, tapi kita berani bertahan di situ dan boleh belajar menemukan bagaimana Allah yang sabar, bagaimana Allah yang peduli, bagaimana Allah yang memelihara, menopang, dan lain sebagainya dengan kemurahan hatinya, disitulah baru tantangan setiap hidup kita. Sehingga dari setelah kita beranjak atau selesai dengan kehidupan senyap atau proses ini, itu ya, hidup kita pada orang lain akan menampakkan atau mewujudkan kemurahan hati Allah yang justru mengalir dari hidup kita yang sederhana, yang kerontang itu tadi. Ya, itu teman-teman ya gambarannya. Nah, maka, ini saya sangat terkesan ya dengan apa yang dibuat oleh teman-teman Yuket ketika saya diminta untuk sharing pengalaman di sana itu. Dia mengatakan God works in the silence of you, gitu ya. Dalam senyap Allah berjalan dengan kita. Entah kita nyadari, entah enggak. Allah ada di situ. Teman-teman Yuket mencoba membuat desainnya seperti ini dan membahasakan apa yang saya bagikan waktu itu dengan istilah pendek dan sangat-sangat terkesan karena memang itu Allah ikut berjalan dalam kesenyapan yang saya alami, yang saya jalani. Maka undangannya adalah ya oke, jalani dengan rela gitu ya.
Jalani dan nikmatilah hidup. Juga ketika jalan itu tampak begitu sunyi dan seakan tidak memberi harap. Jalani. Jangan berhenti. Kalau berhenti berarti kita pupus, kita mati. Gitu ya. Berjalanlah terus secara alami, tanpa dibuat-buat. Tadi digambarkan ya, kita menabur jatahnya. Pulang, tidur, kerja lagi, bangun, dan lain sebagainya. Petang hari pulanglah dan tidurlah. Siangnya bangun dan lanjutlah berjalan. Tetap normal. Tidak usah dibuat-buat. Gitu ya. Tapi justru dengan yang situasi yang normal, dengan situasi yang tidak dibuat-buat itu tadi, ya kita tambahkan pada apa yang kita lakukan yang sederhana tadi adalah cinta yang besar kita kepada Allah. Dan kita lanjutkan perjalanan kita dengan satu keyakinan, Allah sabar, Allah memelihara, Allah peduli. Ini. Allah tak pernah tertidur, nggak pernah ya. Kita aja yang sering tidur pulas gitu. Ia terus menemani, terlibat dan mengajari dengan caranya yang tersembunyi. Dia ada, dia peduli. Meski jalan itu tampaknya sunyi dan kerontang, teruslah berjalan. Ingatlah, Allah suka bersembunyi di kesunyian jalan kita. Itu ya. Nah, maka teman-teman ya, di sini undangannya dalam setiap pergulatan, dalam setiap apa yang kita alami, seperti yang saya bahasakan tadi senyap, di situ kita ditantang untuk tumbuh. Bukan hanya tumbuh keluar atau ke atas, atau ke samping atau ke atas, atau hanya secara ragawi jasmani atau lahiriah itu ya. Tapi sungguh-sungguh tumbuh ke dalam. Aspek hidup batin kita sedang dididik oleh Allah. Allah punya kehendak di dalam setiap apa yang kita alami, begitu ya. Nah, maka tiada yang lain adalah bahwa kita diundang untuk beriman secara kreatif, menjalani hidup kita dengan penuh antusiasme, ya, jalan terus, nempel terus apapun yang kita alami. Oleh karena itu, saya mau mengucapkan buen camino. Artinya apa? Ya selamat berjalan, selamat jalan. Artinya selamat menekuni setiap apa yang menjadi perolehan hidup kita masing-masing. Dan saya kagum pada Anda semua itu ya. Setiap malam ada 150-an orang berhimpun, berjalan untuk saling memberi peneguhan, untuk saling menopang, untuk saling sungguh-sungguh ada bersama. Saya rasa inilah wajah kemurahan hati Allah yang hadir dalam diri Anda, yang sungguh-sungguh mau saling meneguhkan. Walaupun tentu yang Anda alami, yang kita masing-masing jalani, alami, atau terima, peroleh, dan lain sebagainya juga tidak semua-muanya taruhlah menggembirakan ya. Masing-masing ada seninya, masing-masing ada ini itunya. Dan kita mengalami itu. Tapi dalam kebersamaan kegiatan doa virtual ini kita sungguh-sungguh disatukan. Dan sungguh kita mau tumbuh bersama dalam roh Allah sendiri. Dan dalam hal ini adalah kendati situasi kita tidak sedang menyenangkan atau sedang senyap itu, kita mau tumbuh bersama dengan roh Allah sendiri, khususnya aspek hidup batin kita, bahwa Allah senantiasa setia, peduli, sabar, dan lain sebagainya dengan kemurahan hatinya. Nah, itulah saudaraku terkasih ya, yang bisa saya bagikan pada Anda. Silahkan dinikmati gitu ya, dicecap satu persatu, dinikmati dalam hidup. Dan beberapa waktu lalu sebagai akhir itu ya, saya mau men-sharingkan, Ibu Regina meminta saya untuk nyaringkan, kalau Anda mungkin di LPF ini mendengarkan renungan saya, beberapa kali saya hadir di sini begitu, dan Anda ingin menikmati sendiri di luar waktu Anda untuk santai, untuk duduk, untuk sambil-sambil mengolah aspek hidup yang ke dalam tubuh itu tadi ya. Saya baru selesai menulis buku, itu Inspirasi Santa Faustina. Itu apa? Itu adalah suatu proses memahami ungkapan-ungkapan yang tertulis di buku harian Santa Faustina. Ini menjadi ruang belajar saya untuk memaknai atau memahami atau mengambil inspirasinya
buku harian Santa Faustina untuk kehidupan sehari-hari. Maka diberi judul Jalan Kerahiman Sehari-hari. Artinya inspirasi Santa Faustina memberi pencerahan untuk hidup sehari-hari kita. Kita untuk belajar semakin murah hati, semakin rendah hati, semakin sederhana, tumbuh semacam itu, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Itu belajar dari buku harian Santa Faustina. Dengan tentunya Anda juga sudah biasa membaca buku harian itu. Hanya memang tantangannya adalah lalu bagaimana buku tersebut bisa menginspirasi, telah memberi makna untuk harian yang saya jalani. Sehingga saya semakin bermurah hati, semakin berbelas kasih dalam ungkapan hidup. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pastor Elisandroko Sama-sama Ibu. untuk penjelasan yang begitu detail tentang tumbuh dalam senyap, ya Pastor ya.